Oke. Selamat siang, Bro. Siang Mas. Apa kabar nih? Kabar baik. Baik. Selamat ya, Borneo nomor 1 ya. Sementara ya. Berkat doa semuanya. Oke, alhamdulillah. Aduh, ini banyak ini apa teman-teman di Semarang ini penasaran. Penasaran. Bro Nabil kan dari dulu jadi pengusaha besar nih. Terus tapi juga ngurusin organisasi besar juga PP di daerahnya. Sekarang ngurusin bola yang wah makin hari makin top lah Borneo ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kiat-kiatnya apa? Yang pertama masalah Borneo. Kita lihat Borneo ini kan makin lama kan makin nanjak, prestasinya nanjak, pemainnya bagus, bangun training center juga kan. Alhamdulillah. Udah dua ini. Pelan-pelan. Step by step memang kan. Wih. Kita membangun itu. Itu yang pertama bangun di mana itu training center itu? Itu yang pertama itu kita udah kita bangun itu yang sintetik Mas. Sintetis. Ya. Itu kita bangun di kompleks stadion Sepaja. Oh. Jadi kita bangun di situ, kita sewa di situ ya, tapi sewa jangka panjang lahannya, kami yang membangun fasilitasnya. Jadi sementara dan itu alhamdulillah nih berfungsi banget buat Borneo ini sangat menunjang sekali karena kita dapat menggunakan untuk kegiatan Elite Pro Elite Pro kita. Terus Ada juga kita soccer schoolnya. oh, Soccer School Borneo. dan next SSB-nya ya. Iya. SSB-nya ini. Dan next kita akan bikin boarding schoolnya Borneo. Boarding school Ya, kan, tapi untuk boarding school Heeh. dan soccer school ini Oke. kita sebenarnya tujuan kita bukan hanya di Samarinda tapi di seluruh Kalimantan Timur, Mas. Berarti marketnya Kalimantan Timur nih nanti. Iya, Semua tapi digital memang semua. kita harus ada kita buka pertama dulu di Samarinda karena kan orang taunya Borneo FC ini kan betul-betul khas banget nih Samarinda. Iya, Jadi kita akan fokuskan dulu di Samarinda, setelah itu baru kita sebarkan ke daerah-daerah lain, Balikpapan, Tenggarong, Ya. mungkin ada Bontang, Sangatta, bahkan ya mungkin di ujung-ujung di Kutai Barat, di mana-mana kami akan pelan-pelan kami akan masuk. pelan-pelan ya. Ya. Tapi jangan ke Semarang ya. Semarang kan sudah ada PSIS. Alhamdulillah. Ya kan? PSIS ini kan saya lihat luar biasa juga Mas. Terima kasih. Ya kan? Terima kasih. Semenjak masuk yuk pegang ini memang wah progresnya luar biasa, apalagi banyak anak-anak mudanya yang Ya. sampai promosikan dari dari EPA ya untuk mimpin namanya tim PSIS. Ya. Karena pasti putra daerah itu punya mimpi besar Ya. untuk bermain buat tim daerahnya sendiri. Benar. Itu Sama jalan lah yang kita, tepat sama. Mas. Top lah. Tahu. Sama lah. Kalau saya lihat ini memang dua tim ini, dua klub ini Borneo maupun PSIS ini punya karakter yang mirip. Yaitu kita sama-sama berani memainkan pemain muda bertalenta. Gitu. Banyak pemain muda bertalenta di Borneo juga yang cukup menarik nih. Kemarin ya PSIS sedikit-sedikit kita mau pinjam Taufani gitu kan ya, tapi belum boleh. Tapi ngomong-ngomong terima kasih loh, dulu waktu kita Liga 2 kita dikasih pinjem siapa itu yang sayap itu? Rival Lastari. Rival Lastari. Iya. Wah itu yang buat bagus. Ya kerja keras bisa buat bangga Bisa buat bangga. masyarakat Semarang ya, Bener, dan bener. tentu buat Mas Yoyo juga kan happy. Happy, Itu, alhamdulillah bisa di Liga Alhamdulillah. 1. Terus kemarin itu Borneo mau bikin training center satu lagi, kok saya lihat ada foto-foto Iya. tanah itu di mana itu Bro? Itu dekat pondok pesantren saya Mas. Saya kan ada pondok pesantren Mas. Ada pondok pesantren. Ada pondok. Nah di dekat pondok pesantren situ kita akan buat training center. Training kompleks malah. Oh, training komplek ya? Iya, jadi nggak hanya lapangan bola, tapi di situ ada juga lapangan futsalnya dan juga lapangan futsal yang saya maksud ini maksudnya seperti mini soccer. Oh, kayak mini soccer Iya. ya? Terus ada juga lapangan padel Mas. Karena saya lagi hobi main padel nih Mas. Jadi hobi ini yang biar pemain Borneo juga bisa refreshing juga di situ. Refreshing ya, padel ya? Iya, mana tahu juga kan dari padel ini atlet-atlet di Samarinda
bisa muncul kan kita nggak tahu mas. Oh, iya. Karena padel ini memang masih baru banget di Indonesia. Jadi saya ingin ikut mensupport lah, kali aja anak-anak daerah saya kan bisa berbuat buat Iya. timnasnya padel nanti Timnas ke depan padel ya? ya kan. Oh. Itu. Jadi ini sementara udah alhamdulillah sih udah dalam pengertian sekarang 2 lapangan. Iya. 2 lapangan yang normal grass. Grass ya. Alami ya berarti Ya, ya, itu alami ya. alami. Kami udah kerja sekarang 2 lapangan dulu. Nanti di situ ada mes. Heeh. Rencananya mes itu untuk 100 orang. Untuk 100 orang. 100 orang, tapi yang diisi oleh anak-anak dari Elite Pro kita. Oh, jadi anak-anak muda tadi buat Anak-anak boarding muda, tadi ya ada buat boardingnya ya. Boarding, Karena kan untuk sekolah kita Ya. ada kerjasama dengan sekolah-sekolah nih. Ya, ya. Jadi kita bisa berjalan lah apa plan-plannya Borneo ini mas. Oh, nah ini nih. Pertanyaan pentingnya, kenapa Bro Nabil ini banyak fokus di infrastruktur? Kalau saya hitung-hitung sebenarnya kalau dengan pembangunan sedemikian masif, beli tanah, bangun ini itu, beli pemain-pemain top dari Eropa, dari mana kan bisa. Tapi saya lihat Bro Nabil ini lebih fokus ke infrastruktur dulu. Iya. Nah itu kenapa? Tujuannya apa sebenarnya? Jadi saya saya jujur ya, saya pengen ini ada generasi yang baru nanti ke depan. Oh ya. Sekarang kalau kita tidak memulai, siapa yang mau mulai? Benar juga. Gitu loh. Benar. Dan sekarang ini ya sepak bola profesional itu mas, kita harus menciptakan, lalu kita menjual. Oh, berarti kita ciptain pemain. Jadi bisnisnya di sepak bola itu jalan. Jadi bisnisnya jual pemain, Iya. macam-macam gitu Iya. ya. Jadi ini yang saya lakukan mas. Oh. Dan saya pikir juga PSIS juga akan melakukan ke arah sana. Iya, cuma Saya tuh udah dengar cerita aja mas. Kalau PSIS udah ngarahnya ke sana. tapi kita jualannya masih receh. Ya, iyalah, kan Kalau memang- kalau Borneo ini jualannya sampai berapa kemarin juta dolar kemarin gitu. Itu siapa itu striker itu yang Pato, top? Mas. Pato kan? Pato. Itu laku berapa juta dolar itu? Ya lumayan lah untuk bangun infrastruktur Bisa ya sekarang itu ya, ini. bangun Iya. ya. Lumayan lah mas. Ya kita syukuri alhamdulillah itu kan berkat link ya. Iya. Saya kebetulan punya partner, punya network. Ya. Karena saya orangnya ya lebih mudah Ya. bergaul Bergaul. dengan Ah. orang-orang luar ya. Di situ kita bisa kerjasama untuk gimana ke depannya Borneo lah. Oh berarti tadi Bro Nabil bilang keberhasilan menjual Pato ini karena Bro Nabil punya network. Berarti artinya bisnis itu supaya sukses nggak cuma kita punya produk, Iya. tapi kita harus punya network yang luas ya. Ya, ya, benar. Dan itu juga akan jadi apa ya? Tim luar pun akan melirik kita, Mas. Dari luar itu malah Iya. melirik kita ya. Tidak menganggap enteng kita nih. Karena apa? Karena kita punya infrastruktur. Oh iya. Orang jangan cuma tahu Borneo itu siapa sih? Ya kan? Tapi kalau dia bilang, oh Borneo itu punya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, ini Borneo ya. Oh iya. Gitu. Iya, iya. Nah, ini yang akan jadi satu apa ya pertimbangan mereka juga agar bisa yang di luar ini bisa menghargai kita juga di Indonesia. Makanya kita bisa membuka jalur-jalur itu. Jalur-jalur itu networknya dikuatin Iya. ya. Wow luar biasa banget. Ngomong-ngomong bicara masalah network nih. Sekarang itu Borneo lagi top-topnya ini. Dan ada satu pemain yang menurut saya tahun ini cukup fenomenal, yaitu Lili Pali. Lili Pali ada rencana mau dijual-jual nggak kayaknya? Atau Jualnya barangkali kemana mau dulu nih? Ya siapa tahu dititipin PSIS gitulah. Nggak bahaya lah. Itu mas. Jadi alhamdulillah mas, dari Pali ini ya mungkin bisa ditanyakan ke anaknya sendiri. Iya. Dari hati dia sendiri, dia sangat happy atau enggak di Borneo. Itu udah kelihatan banget dari performa dia. Iya. Perform dia yang tahun kemarin sama tahun ini jauh mas. Wah, Tahun ini lebih padahal usia Iya. udah lebih tua pasti daripada tahun kemarin. Tapi perform dia justru ada peningkatan luar biasa. Ya ini alhamdulillah lah, dia mungkin cocok ya. Iya makanya cocok kali, makanya Iya. cocok. Dia Tempat cocok, tidurnya cocok. ya hidupnya cocok. Walaupun memang kan Samarinda ini beda lah dengan Bali ya. Oh iya. Karena Bali terkenal dengan pantai-pantainya ya, kehidupannya berbeda di Samarinda. Samarinda lebih paling lebih fokus dalam
Ya. pekerjaannya dia di fokus di apa tentu ya. Tapi berarti artinya Lili Pali ini nggak boleh ya, kalau mau dibeli nggak boleh berarti artinya. Ya, gimana mas ya? Belum Bisa aja. bisa aja Ini tukar sama siapa nih? Aduh, lagi panas Itu ini. kita bisa pikirkan. Nah, gitu ya. Oh ya udah, nggak apa-apa berarti. Apa sih yang nggak buat PSIS gitu? kan dari dulu perjuangan PSIS kan Borneo selalu menyumbangkan pemain nih mas. Iya, terima kasih lah. Dan Laswar itu kan, ya alhamdulillah masih bisa diingat berarti kan? Iya, Itu benar. mas. Oh, luar biasa, luar biasa. Dari Borneo kita banyak dibantu. Ada Rival Story, kemarin kita dibantu Wawan, ya kan, banyak banget. Tapi juga bukan cuma itu, kita kerjasama sudah lama, saling tukar pikiran gitu. Dan terus terang juga PSIS banyak lihat dari Borneo ini semangat tempurnya. Iya. Lalu kemarin kita banyak belajar dari Borneo adalah mengelola Stadion Segiri. Waktu saya datang ke sana, Stadion Segiri ini kok semuanya oranye, kantornya udah terintegrasi semua, bagus, rapi. Itu kan waktu itu beberapa tahun lalu ya, kalau nggak salah itu 4 tahun ya, gitu. Baru ada Stadion Segiri saja yang dikelola oleh klub profesional. Iya. Yang lainnya cuma nyewa-nyewa doang Iya, kan. iya. Nah, ini yang membuat motivasi kami untuk juga mengelola Stadion Jatidiri. Iya. Stadion paling megah tuh mas. Wah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, mohon Itu doanya. luar biasa. Luar biasa pokoknya. Ini Segiri lagi direnov kan ya Iya, di sini. iya, Mas. Ini- Besar juga katanya ini habis ini. Ya harusnya mas ya, harusnya Iya. sih bisa bertambah ya kuotanya. Iya. Kalau Jatidiri kan udah besar banget kan. Oh ya, udah lumayan lah. Stadion Segiri rencananya mungkin mau ditambah sampai 25.000 30.000 mas. Lumayan. Karena memang alhamdulillah antusias di Samarinda ini peningkatan banget mas. Oh iya, prestasinya luar biasa. Ya nggak jauh dari faktor prestasi apa yang sudah kita jalani saat ini, ya kita syukurilah. Iya, iya. Kalau di Semarang kan luar biasa juga dukungannya mas. Ya, Saya lihat ya. ya apalagi stadion besar mas ya. Itu kapan ya waktu itu saya lihat pertandingan uji cobanya PSIS Iya, yang uji sampai stadionnya full banget tuh mas. Saya bilang waduh ini cair lagi mas Yoyo nih. Cuan ya, cuan. Tapi semua kan untuk membangun infrastruktur juga mas ya, untuk Benar. kepentingan PSIS lah ya. Benar, benar. Gitu. Ya, kita sama kok. Kita lagi sama Borneo, kita lagi bangun training center, kita siapin pelan-pelan. Terus satu lagi ngomong-ngomong masalah infrastruktur. Kemarin kayaknya Borneo itu rilis tempat fitness ya. Ya. Itu bagus banget itu. Itu beli alatnya di mana itu? Impor semua atau Itu kita import mas. import ya? Kita import dari Cina maupun dari Amerika. Berarti sekarang pemain Borneo kalau fitness sudah nggak di luar, udah punya Udah sendiri enggak, semua. udah enggak. Sampai Elite Pro semuanya di situ mas. Oh, di situ semua. Ya, terjadwal semua. Jadi rapi. di situ selain ada tempat fitness mas, di situ ada tempat terapis. Oh, terapis juga. Ya. Terus ada juga basketball. Oh. Tapi hanya 3 on 3. Jadi Ah, kadang 3 on 3. pemain libur, Heeh. mereka bisa habis nge-gym mungkin, mereka mau main basket gini. Ya. Apa ya? Berganti lah. Nggak hanya sepak bola aja, mereka mungkin mau coba bakat ini for fun aja mas gitu mas. Luar biasa, luar biasa. Waduh, bro. Kan jadi organisatoris sudah organisasi besar PP. Dari pengusaha sudah juga ada tambang, ada macam-macam, ada wah komplit lah. Iya. Terus jadi ustadz sudah punya pondok pesantren juga, ya kan? Jadi bapak sudah ini barusan sudah punya anak cowok juga. Ini saya dengar bro ini nambah kesibukan baru ya katanya, ya. Mau nambah kesibukan baru. Jadi Iya, sepertinya anggota- begitu mas. Gitu ya? Nambah kesibukan ini mas. Nambah kesibukan. Iya, di Jadi dunia anggota politik. DPR RI ya. Iya. Saya juga masih baru lah, masih belajar Iya. dunia politik. Tapi gambarnya udah di mana-mana loh. Ya. Begitu turun Samarinda sampai ke ujung sana, wah semua nomor 5 udah. Maaf mas, bukan cuma Samarinda, di Kaltim mas. Kaltim juga. Jadi jangan dikurang-kurangin mas.
Iya iya. Apa bro yang mau dibawa ke pemerintahan ini? Yang mau dirubah dari pemerintah kita apa nih semangatnya nih? Ya, Bro Nabil untuk muda ini. saya datang sebagai putra daerah mas. Ah, ah. Ya, putra daerah asli Kaltim. Asal saya memang dari Samarinda. Saya putra daerah asal Kaltim. Saya ingin mencoba-coba nih untuk berbuat Iya. untuk masyarakat Kaltim mas. Oke. Ya, siapa tahu ada yang harus ditambah di Kaltim ya. Saya ingin mencoba di dunia politik itu tujuannya untuk kepentingan Ya, masyarakat di Kaltim. Itu, Mas. Luar biasa. Memang di DPR itu banyak yang muda-muda. Iya. Kalau sekelas saya ini sudah setengah tua ini, sudah setengah tua. Bro Nabil bawa semangat baru, bawa ide-ide baru dan akan bawa untuk kembalikan ke masyarakat Kaltim itu bagus banget. Iya. Bagus banget. Apalagi kan Mas Yoyo ini sebagai panutan nih Mas. Siap. Sebelumnya kan di DPR RI juga. Iya, saya Ya kan? dengar. Sampai sekarang kan masih ya. alhamdulillah. Makanya ya dulu kan sering saya sharing sama Mas. Sharing. Itu gimana sih Mas? Gini. Rupanya tujuannya baru sekarang saya mulai mau maju nih Mas. Harus. Jadi kita megang klub pun nggak masalah Mas ya, nggak ada hambatan ya untuk kesibukan kita di Senayan gitu Mas Nggak ya. ada masalah. Ya, mudah-mudahan lah, saya juga demikian Mas ya, mudah-mudahan. Ya saya rasa kalau sekelas Bro Nabil yang sudah punya wawasan luas, punya pengalaman di dunia usaha, punya klub, punya tambang dan lain sebagainya, itu pemikiran-pemikiran baru yang fresh dibawa ke DPR itu baik gitu. Karena memang bagaimanapun juga DPR ini harus terus berubah, berinovasi untuk kekinian gitu. Jadi generasinya jangan cuma generasi itu aja lah. Iya. Harus ada pemikiran baru gitu. Itu penting banget. Saya seneng banget nih dapat temen Bro Nabil nanti di Senayan. Insya Allah 2024 kita kuasai Senayan. Amin. Mohon bimbingannya Mas ya. Iya. Mas kan lebih senior di situ. Iya. Kita ini kan masih baru Mas. Iya. Ya mudah-mudahan juga Allah mudahkan jalan saya menuju Senayan Mas. Iya. Alhamdulillah. Sukses ya. Oke Bro Nabil, makasih banyak. Iya Mas. Ya. Makasih. Banyak banget. Terus yang terakhir, apa pesan-pesan buat para pengusaha muda atau pemudi yang ada di daerah utamanya Kota Semarang dan sekitarnya supaya bisa ikut sukses seperti Bang Nabil? Itu kiat-kiatnya apa? Tadi kan sudah ada ya, harus punya network, harus punya apa? Mungkin ada motivasi khusus lah. Ya intinya kita harus percaya ya Iya. bahwa kita selalu bisa. Saya. Ya kita harus percaya itu, optimis. Apa hal-hal baru yang belum kita coba, kita harus mencoba. Harus Jangan berani ya. pernah kita Coba merasa ya. kapok. Oh, jangan mau kapok. Ya. Oh, Jadi kita harus terus mencoba sampai kita berhasil Mas. siap, siap, siap. Dan insya Allah itu akan membuat ini terutama buat anak-anak muda di Kota Semarang maupun Kota Samarinda. Mudah-mudahan itu bisa membuat satu prestasi pribadi untuk membangunkan keluarga. Wah, top. Amin, amin, amin. Itu dia kiat-kiat dari Bro Nabil. Ya siapa sih yang gak kenal Bro Nabil ya, Nabil Hussein, pemilik Borneo FC sekaligus pengusaha besar di Kalimantan Timur. Oke, sampai ketemu teman-teman sekalian. Ah.